Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, wabarakatuh. ini kita memperkenalkan kita dari Genset RSIA. Genset itu apa? Generasi Sehat Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh. Nah, ini adalah tayangan perdana kita, dan untuk yang kali ini kita menghadirkan tamu dari Komite PPI. Didatangi oleh Kak Ira Rizkana sebagai IPCN. IPCN. Apa itu Kak? IPCN? IPCN itu kepanjangannya Infection Prevention Control Nurse. Gampangnya perawat pencegah dan pengendali infeksi. Perawat pencegah dan pengendali infeksi. pengendali infeksi. Bukan cuma dicegah tapi juga dikendalikan infeksinya. Iya. Boleh cerita sedikit ya teman-teman Genset, karena untuk hal ini sangat-sangat belum familiar ya, karena yang kita tahu untuk di rumah sakit itu hanya ada perawat dan dokter gitu. Silakan Kak untuk ngobrol ringannya itu gimana? Memang betul ya, awalnya juga saya mungkin nggak tahu bahwa ada perawat lain di luar pelayanan gitu ya. Jadi kalau perawat pencegah pengendali infeksi ini dia include di dalam tim Komite PPI. Dia purna waktu, bisa dibilang dia motor penggerak Komite PPI, karena Komite PPI ini kan mereka ketemu ketika ada rapat rutin, maksudnya tidak rutin di tempat gitu. Kalau IPCN ini mereka purna waktu memang kerja di sebagai IPCN gitu. Tugasnya itu memang mengawasi dan mengontrol tentang program PPI. Itu tadi perawat pencegah dan pengendali infeksi. Itu apa pakai baju astronot? Apa namanya? Hazmat ya? Apa pakai baju itu? Kostumnya? Enggak. Atau pakai yang biasa aja sih sebenarnya. Kalau untuk pakaian tadi mungkin lebih ke APD ya, alat pelindung diri gitu ya. Sebenarnya alat pelindung diri juga kita pakainya itu ada istilahnya risk assessment. Risk assessment itu untuk perawat-perawat di ruangan, perawat di poli, itu ada risk assessment. Itu tujuannya sebelum kita ke pasien itu kita menilai dulu alat pelindung diri apa yang perlu kita pakai. Jadi alat pelindung diri ini juga biar efektif penggunaannya. Mungkin ada yang nggak perlu dipakai, misalnya seperti mengantar pasien nggak perlu pakai handscoon, nggak usah pakai handscoon, cukup dengan cuci tangan, cukup dengan menjaga kebersihan tangan. Jadi nggak terjadi pemborosan. Jadi risk assessment itu kita lihat penularan penyakit pasien, apakah dia droplet, apakah dia dari airborne. Jadi pakai maskernya juga kita sesuaikan. Droplet itu percikan air misal kayak bersin atau apa gitu ya. Ini kalau kita ngobrol bisa droplet nih. jarak 1 meter ya kalau masalah COVID. Kalau airborne itu dari AC. Udara, penyebarannya melalui udara. Oke, ya udara ya. Nah, menarik kalau di jalanan itu sering papasan atau ketemu sama yang motoran pakai baju dinas putih-putih. Itu apa pengaruh membawa juga serta infeksi dari rumah, dari jalanan ke kantor, atau baiknya harus diganti? Dalam artian pakaiannya itu berbeda dari rumah ke kantor, ganti pakaian baru bekerja. Itu gimana Kak Ira? Kalau itu sih di ruangan-ruangan intensif ya, ruangan-ruangan intensif biasanya kita punya baju tindakan. Nah itu yang memang harus kita pakai cuman di ruangan. Tapi kalau untuk di ruangan rawat biasa tidak sampai seperti itu. Rawat biasa itu kayak rawat inap, rawat selain rawat intensif NICU, PICU, ICU, itu mereka punya baju tindakan yang cuma bisa dipakai di ruangan, jangan pakai keluar ruangan, karena itu kan pasien-pasien yang lebih yang warna hijau, warna biru ya. Warnanya disesuaikan dengan warna kesukaan. Nah, kalau untuk tadi pencegahan pengendalian dari pintu masuk sampai keluar pintu rumah sakit. Oke. Jadi program PPI, cerita sedikit ya tentang program PPI ada 5. Yang pertama itu kewaspadaan isolasi. Kemudian ada surveillance HIS, jadi kami memantau kejadian infeksi di rumah sakit, kita ada pelaporan juga. Terus ada penerapan bandel HIS, kemudian ada bandel HIS. Bandel HIS. Apa itu? Kumpulan
proses pencegahan dan pengendalian infeksi pada pasien yang mendapatkan treatment tertentu. Misalnya pasien dengan pemakaian ventilator, pasien dengan pemakaian kateter, pasien pemakaian central venous line. Jadi itu dipantau pencegahan infeksinya mulai dari pemasangan, perawatan sampai maintenance-nya seperti itu. Terus ada juga program pendidikan dan pelatihan PPI. Jadi semua petugas di rumah sakit itu harus dilatih PPI dasar. Iya, pernah jadi anggota ini nih pelatihan, disuruh cuci tangan tapi nggak hafal-hafal karena mungkin belum menjadi habit gitu. Ya, kalau udah kebiasaan pasti bisa. Iya, karena kalau di rumah itu cuci tangannya gini aja gitu, nggak taunya kumannya. Mungkin nanti kita bisa praktek ya, Kak Ira ya. Boleh. Sudah dilengkapi nih sama teman-teman. Nanti praktek hand hygiene-nya 6 langkah supaya ke bawah nih sampai ke Kebiasaan rumah. ya, jadi kebiasaan. Ala bisa karena biasa. Iya, kalau Kak Ira sendiri gimana? Kalau untuk HH-nya ini sampai ke rumah nggak? Lumayan terbawa Karena udah semenjak- jadi karena kebiasaan. jadi kebiasaan. Jadi kalau dulu mungkin ya biasa, misalnya nggak open gitu ya. Semenjak udah di PPI merasa banyak kuman nih kayak Iya, gitu. Jadi bertanggung jawab. agak ini sedikit lah, agak lebih Aware. Aware. Nah, kalau untuk kantin, apalagi tukang parkir, itu jadi bagian rumah sakit. Iya. Nah, itu gimana untuk edukasi PPI-nya itu, Kaira? Mereka masuk juga dalam target ya, target kita untuk edukasi. Target utama ya. Jadi kita tetap edukasi juga sama kantin, petugas parkir, kita edukasi tentang cuci tangan. Di kantin juga kita persyaratkan harus ada wastafel dan ini hand wrap kita pantau itu harus tersebar di semua tempat supaya pasien, Tapi pengunjung, belum ada petugas- kayaknya. Ada. Depan lift ada, koridor. Bukan di kantin, di kantin? Oh, di kantin ada sabun sama air mengalir. Biasa Iya. kalau udah terbiasa cuci tangan pasti bakal risih kalau nggak cuci Iya, tangan sebelum makan. Ya. Satu sisi untuk COVID yang lalu itu saya pribadi berterima kasih sama Allah. Di situ Allah mengajarkan dan mengingatkan kita untuk saling menjaga dan lebih peduli gitu ya, Kak Ira ya. Kita di setiap tas, setiap kantong itu ada hand sanitizer. Iya, betul. Dulu kemana-mana di tas pada nyantel tuh Iya. hand sanitizer, sedikit pegang uang langsung gitu. Untuk yang sekarang ini gimana Kaira untuk mengedukasi, apa sampai ke situ atau gimana nih? Sebenarnya yang kejadian COVID itu mungkin kita waktu itu karena baru ya, jadi memang ketakutan berlebihan mungkin bisa dibilang. Dan sebenarnya ya hari-hari kita harus seperti itu gitu. Kan COVID itu penularannya bisa kita cegah salah satunya dengan kebersihan tangan gitu. Karena kan tangan kita ini sebagai pembawa dan pemindah kuman, transfer kuman paling cepat gitu. Jadi makanya kenapa PPI itu identik dengan hand hygiene? Karena memang kita itu tindakan paling standar dalam pencegahan infeksi. Jadi banyak kuman di sekitar kita yang kita mungkin nggak nampak dengan mata kita lihat langsung. Iya, Dan salah di tangan satunya mungkin handphone ini yang terbanyak pasti kuman ya. Handphone, uang, itu rel tangga, tempat-tempat yang Pegangan banyak yang tangga, dipegang sama tombol lift ya. sama orang banyak keluar dari kamar mandi, itu kita harus melakukan kebersihan tangan. Jadi bagi yang datang ke rumah sakit, jangan menganggap dirinya sehat. Ya nggak apa-apa, nggak usah cuci tangan gitu kan. Padahal tanpa kita sadari di tangan kita sudah ada kuman. Nah, untuk di handle pintu ya, salah satu penyebaran yang sangat rentan ya, Kaira ya. Sehingga di depan pintu itu selalu ada dicantelin Hand wrap, hand wrap. hand sanitizer ya mungkin sebagian orang kenalnya. Iya. Nanti boleh kita praktek ini ya, Kaira ya. Apa sekarang? Karena mumpung topik pembahasannya tentang itu. Boleh? Iya. Silakan. Ini gimana nih? Sama-sama kita kalau yang pakai perhiasan dibuka dulu. Iya, boleh titip di sini, Kaira? Aman. Oh iya. Takut hilang. Titip pada kantong masing-masing ya. Jadi pertama kita pakai hand sanitizer-nya atau hand wrap, tuangkan ke telapak tangan,
Telapak tangan kiri, kanan sama? sama, kita usap telapak tangan, Ya. hitungan sampai 4 kali, kemudian punggung tangan. Nanti secara bergantian ya. Ini hitungannya Sama atau 4 kali juga. dan ininya ada batasan 4 gerakan atau apa? Enggak ya? Boleh 4 kali satu. Oke. Biasa orang ngitung ya 1, 2, 3, 4 gitu. Terus sela-sela jari 4 kali hitungan juga. Kemudian ujung-ujung jari seperti posisi mengunci. Kemudian posisi memutar di ibu jari. Ini Sampai secara ke sini? bergantian ya, secara bergantian. Oke. Ya. Boleh bergantian jari yang baru terakhir ujung-ujung jari. Ujung-ujung jari secara bergantian. Jadi tujuannya kenapa 4 kali tadi, dia durasi cuci tangan dengan hand rub ini efektifnya 20 sampai 30 detik. Detik. Jadi kan 6 langkah ini Kayaknya kalau di rumah nggak sampai hitungan cepat-cepat 10 langsung ya. kabur. Langsung cek, 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 langsung makan gitu. Nah itu kita karena merasa bersih gitu kan, itu yang perlu, yang menjadi tantangan buat kami untuk menyadarkan bahwa sebenarnya tangan kita ini ada kumannya seperti itu. Karena penelitian menunjukkan dengan kebersihan tangan itu sampai 50% bisa mencegah terjadinya penularan penyakit. Makanya kenapa sangat digembar-gemborkan untuk cuci tangan. Selain kita ngomong tadi penyebarannya itu di handle pintu, tombol lift, salah satunya di mouse komputer, di keyboard, itu termasuk ya? Pokoknya semua di lingkungan kita sebenarnya banyak kuman. Makanya kenapa pengunjung kami edukasi untuk melakukan cuci tangan ketika mengunjungi pasien, masuk ke kamar pasien, itu supaya kita tidak memberikan kuman ke pasien. Kemudian pada saat meninggalkan pasien, karena di lingkungan pasien, di tempat tidur, di gagang infusnya, karena kita kan nyentuh, atau di pasiennya gimana kabarnya, ternyata di bajunya ada kuman. Ini ada kuman ini? Ada. Pulang-pulang kita merasa bersih, langsung makan atau apa kan. Kalau untuk tenaga kesehatan ada 5 moment, tapi kalau untuk pengunjung, nah itu dia. Karena sebagian pengunjung itu belum pernah datang ke rumah sakit dan tidak tersentuh edukasi itu jadi PR terberat ya. Makanya petugas juga di ruangan selalu menyampaikan ke pengunjung. Itu seperti anak usia 12 tahun, itu kan kita batasi untuk tidak datang berkunjung karena masih usia rentan seperti itu. Selain tadi edukasi tentang hand hygiene, ada hal lain yang diedukasi nggak Kak untuk mencegah dan pengendalian penyakit di pengunjung dan pasien sendiri, itu gimana? Sebenarnya kalau dari program kita di kewaspadaan isolasi tadi itu banyak yang kita edukasi. Karena itu kan kewaspadaan isolasi terbagi 2, ada yang standar, ada yang transmisi. Yang standar ini yang banyak kegiatan kita, ada sampai 11 itu, sampai pemantauan ke pengelolaan linen. Tapi yang edukasi yang ke pasien atau pengunjung itu lebih ke kebersihan tangan dan etika batuk atau bersin gitu. Karena kan itu yang juga salah satu cepat menularkan penyakit. Kayak gini aja bisa droplet gitu ya. Kalau batuk gimana kan? Langsung ke sini. Gini ya bersin ya. Jadi kan etika batuk itu sebenarnya kalau ada tisu sebaiknya menggunakan tisu, kita tutup ketika bersin, tisunya langsung dibuang. Bukan langsung jangan simpan lagi ke kantong. Hemat gitu. Jangan terlalu hemat, pokoknya dia nyimpan kuman di kantong. Itu jadi kalau menggunakan tisu setelah bersin langsung lipat, langsung buang gitu. Ataupun kalau memang nggak punya tisu, kita bersinnya ke siku. Jadi langsung, karena ini bagian yang jarang kita pegang. Jangan bersinnya kayak gini. Siap bersin, ngelap gini ya. Kak, ngomongnya kan udah mindahin gitu kan. Jadi makanya kalau etika bersin itu kita ajarkan menggunakan tisu langsung buang, atau bersin di bagian siku dalam. Jadi bagian yang jarang kita sentuh gitu. Kalau jilbab? Janganlah. Oh gitu. Nanti tetap ini juga ya, tetap bisa menyebarkan. Nanti siap bersin udah ada pulau di sini. Dari menyebar nih, dari estetik. Nggak estetik lagi jilbabnya. Udah nggak estetik lagi. Iya. Nah, untuk tadi kita mengedukasi ke pengunjung dan pasien. Kalau untuk ke masyarakat luar, itu gimana Kak untuk edukasi?
ada gaungnya nggak? Mungkin kita kalau untuk masyarakat luar ada juga. Itu pada saat kunjungan kita kerjasama dengan tim PKRS rumah sakit. Salah satu yang lapas yang kemarin ya? Itu salah satunya. Itu kebetulan ada kegiatan tanggal 6 ya kemarin, tanggal 6 Desember ya. Pokoknya itu kegiatan Ibu Gubernur ya ngajak kita dari tim kesehatan untuk ikut memeriahkan acara dari segi kesehatan. Jadi yang datang itu dari tim kesehatan gigi dan kita dari PPI-nya. Kalau untuk di rumah sakit untuk pengunjung itu kita kerjasamanya sama PKRS, kita buat penyuluhan di ruang tunggu. Itu kan pasien lama tuh sambil nunggu antrian tuh. Nah di situ kita buat penyuluhan. Karena itu juga hanya pengunjung dan pasien rawat jalan ya. Iya. Itu terkadang kalau ada waktu kita juga ketua komite langsung yang memberi penyuluhan, Dokter Fahrul, spesialis anak. Kalau untuk di ruangan kita punya duta hand hygiene. Nah, jadi memang komite PPI identik sama hand hygiene gitu ya. Kadang sampai yang dikenalnya cuma kakak yang cuci tangan ya. Ini kakak duta RSIA gitu ya. Padahal program lain juga ada. Cuman mungkin itu booming karena melibatkan banyak orang. Jadi memang untuk lebih ini karena kan perilaku ya, untuk mengubah perilaku itu kan agak sulit. Jadi makanya mungkin perhatian ke situ harus lebih gitu. Kita ada duta hand hygiene, ketika ada acara kita melibatkan mereka, mengajarkan dengan lagu, jadi lebih enjoy gitu kan. Terus kalau di ruangan juga kita punya link namanya IPCLN, memang link dari IPCN-nya. Mereka juga intens mengedukasi ke pengunjung ke pasien untuk mengajarkan tentang hand hygiene. Karena suksesnya hand hygiene ini bukan cuma dari petugas. Hand hygiene ini kan kalau petugasnya sudah hand hygiene tapi pengunjungnya ataupun keluarga pasien yang merawat pasien ataupun pasiennya sendiri tidak melakukan hand hygiene, ya kan sama aja gitu. Pasti petugasnya udah menjaga untuk hand hygiene, ternyata mereka tidak menjaga misal. Gitu. Jadi makanya semuanya harus kita libatkan untuk mensukseskan hand hygiene. Sampai satpam? Ya, semua. Sampai ke IPAL, sampai ke petugas administrasi. Untuk terakhir nih Kaira, kita bahas misal kalau penyebaran infeksi atau apa tadi namanya, pencegahan dan pengendalian infeksi. Kalau dari polusi udara itu termasuk penyebaran juga nggak? Itu gimana tuh? Ya, itu juga menjadi salah satu perhatian dari kami PPI. Kebersihan udara memang masuk dalam, gimana ya bilangnya, memang semua dalam rumah sakit ini harus yang sesuai dengan standar PPI. Jadi kalau polusi udara juga misalnya ada pembangunan, nah itu kami harus buat IKRA namanya. IKRA renovasi. Jadi kita harus sebelum pekerjaan itu dimulai, kita harus buat IKRA, buat perjanjian dengan yang melakukan pembangunan, apa-apa yang harus mereka jaga agar udara tadi tidak tercemari oleh proses renovasi tadi. Sampai ke situ kita harus perhatikan. Ataupun mungkin ada pengunjung, keluarga pasien yang merokok. Itu juga kita harus edukasi bahwa lingkungan rumah sakit harus bersih dari asap rokok. Misal ada keluarga pasien yang di luar merokok tiba-tiba ngunjung, itu kan nggak kelihatan dia yang ngerokok, tapi dengan aroma tadi itu, nah itu udah di luar kendali kita ya. Itu untuk kesadaran, memang kita mengedukasi gitu kan, mengedukasi semua masyarakat tentang bahayanya merokok. Tapi ketika mereka mungkin memang ya itu kan udah pribadi ya, mungkin secara pribadi memang belum bisa melepaskan ya, selama dia tidak merokok di lingkungan rumah sakit. Nah itu di luar tanggung jawab kita gitu. Karena kasihan sebenarnya kalau dia merokok kan itu asapnya melekat sampai ke bajunya. Kalau dia gendong anak, itu banyak kasus-kasus yang anak dibawa dengan penyakit paru dengan riwayat ayahnya merokok seperti itu. Jadi kita ya tetap edukasi, tapi ya tidak bisa kita intervensi sampai sejauh itu. Iya. Mungkin kekuatan doa untuk hidayah mungkin ya. Itu udah cerita panjang mungkin ya, Kak Ira ya. Dan di kotak rokoknya udah ada tuh. Tulisannya apa itu? Maksudnya kan di setiap kotak rokok kan udah ada tentang bahaya merokok. Jadi kan rokok dapat menyebabkan kematian. Masalahnya ini rokok beli, bukan rokok dapat. Ya makanya itu kesalahan dia, kenapa nggak beli rokok kan? Nah itu dia. Sebenarnya pemerintah
menjual dan sudah menasihati. Kembali lagi ke individu masing-masing. masing-masing. Kalau bicara tentang penyakit, agak berat, terenyuh, dan kita bisa introspeksi diri untuk bisa lebih Udah ada wacana itu kan, penyakit akibat rokok tidak di cover BPJS, tapi masih pro dan kontra. Jadi PR kita ini hanya untuk Mengedukasi di skop rumah sakit. Sejauh ini ya kami cuman bisa mengedukasi di lingkungan rumah sakit, terutama apalagi mengenai APD itu, untuk membangun kesadaran penggunaan APD itu juga masih terus kita edukasi, karena penggunaan APD kadang merasa nggak perlu gitu kan, padahal kan kasihan untuk petugasnya gitu. Ya intinya kami tetap masih belajar untuk menerapkan PPI, dan sukses tidaknya PPI ini ya dari kita bersama. Kami cuman sebagai ya tadi bisanya mengedukasi, tapi kalau semuanya tidak mau menerapkan ya tidak akan berhasil. Tapi ketika semuanya memang komit untuk menerapkan PPI, insya Allah akan sukses. Syukurnya dari manajemen kita juga mendukung program PPI, jadi kita lebih mudah dalam mempromosikan dan menerapkan PPI. Dukungannya dalam bentuk apa itu? Ya, kita dilibatkan ketika ada acara, ketika ada ya seperti tadi misalnya ada pembangunan, kan harus melibatkan PPI. Ya, pokoknya kita diajak gitu kalau ada kegiatan-kegiatan PPI dilibatkan. Itu mempermudah, salah satu yang dapat mempermudah kita juga untuk menjalankan program PPI. Iya, mudah-mudahan saling menjaga diri, saling menjaga kesehatan keluarga, dan mudah-mudahan ini banyak manfaatnya untuk kali ini, dan kami ucapkan banyak terima kasih untuk Khaira dari PPI. Mudah-mudahan sangat bermanfaat ilmunya dan jadi amal jariah. Amin. Alhamdulillah. Sekian teman-teman Genset RICA, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.